Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Berjumpa Anda seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita kembali mengangkat topik tentang Pesta Kesenian Bali yang tahun ini memasuki tahun ke-45, cukup lama. Saya akan mewawancarai Ketua Warmadewa Research Center ya. Ketua ya Pak? Ketua ya, Pak Nyoman Komang-Gede Mahaputra. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, gimana kabarnya Pak Mang? Baik, kabar baik. Ya, kenapa saya mewawancarai Ketua Warmadewa Research Center? Karena Warmadewa Research Center sempat melakukan semacam kajian ya, evaluasi dari Pesta Kesenian Bali. Nah, mungkin kita mulai dari bagaimana hasil kajian lah katakan dari Warmadewa Research Center berkaitan dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang ya rutin lah setiap tahun dilaksanakan sampai hari ini. Jadi kami memulai kajian survei pelaksanaan PKB ini sejak tahun 2020 pada saat COVID. 2021 ya kalau nggak salah ya. Ya 2021. 2020 tidak dilaksanakan. Pada waktu itu sebetulnya kita volunteer gitu ya. Kita coba yuk kita evaluasi pelaksanaan PKB gitu. Nah setelah itu setiap tahun kita lalu diminta bantuan oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PKB. Jadi kami melakukannya dengan cara survei sebetulnya. Melalui survei. Melalui tekniknya survei, lalu beberapa kali juga kami melakukan wawancara, lalu tahun lalu kami melaksanakan FGD. Kita coba lihat lebih luas. Karena ternyata dari hasil survei saja kami merasa tidak cukup untuk melakukan evaluasi. Pasti ada suara-suara lain di luar orang yang kami sebarkan kuesioner. Nah itu yang kami lakukan. Tahun ini juga kembali kami akan melakukan itu dengan metode yang terus berkembang gitu ya, setelah kita melihat pelaksanaan PKB yang juga terus mengalami inovasi. Dari hasil survei sih secara umum, nah ini mungkin agak bias karena respondennya adalah orang yang datang ke PKB. Jadi kami sudah menyadari dari awal. Jadi yang disurvei adalah pengunjung PKB. Jadi secara umum mereka dari rumah sudah punya motivasi untuk datang ke situ. Nah dengan demikian mereka sudah tahu, sudah expect apa yang akan mereka lihat. Misalnya penonton Gong Kebyar, mereka sudah tahu mereka di situ akan menyaksikan Gong Kebyar. Saat kita tanya pasti mereka akan jawabannya positif karena sudah expect seperti itu. Nah yang belum kita survei adalah masyarakat secara umum. Nah, masyarakat Bali secara umum, apakah mereka tertarik untuk datang ke PKB ataukah tidak? Nah, ini yang belum kita belum kita survei. Karena kita surveinya adalah jaga pintu. Jadi di pintu PKB kita jaga, orang yang datang kita langsung kita survei gitu ya. Jadi setiap orang yang datang kita survei. Artinya sebagian besar mengatakan memberikan respon yang positif terhadap PKB. Karena mereka memang dari rumah sudah ingin datang ke situ, sudah punya motivasi. Nah, kalau kita tanya orang yang tidak datang, kenapa mereka tidak termotivasi, kita belum tahu jawabannya. Karena belum disurvei. Belum disurvei ya. Jadi mungkin kalau kita bilang agak bias, tapi kalau kita misalnya menggunakan hasil survei ini untuk mengevaluasi orang yang sudah menonton, apakah dia puas dengan apa yang mereka lihat. Nah, di situ dia peran survei ini bisa kita manfaatkan. Karena kita juga mensurvei setelah mereka bubar. Jadi setelah menonton, begitu bubar, nah kita datangi mereka. Apakah sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Jadi temanya yang kita survei mulai dari pengunjung pameran, penonton pertunjukan, senimannya, kemudian para pedagang yang diundang untuk ikut berpartisipasi. Istilahnya UMKM ya. Jadi kita lihat seberapa besar manfaat PKB bagi kemajuan usaha yang mereka lakukan. Nah, itu sebenarnya yang kami survei. Nah, kemudian dari hasil survei, berapa kali sudah dilaksanakan survei? 2 kali ya? Tiga kali. Apakah ada perkembangan misalnya perubahan-perubahan pandangan terhadap mungkin bahasa tingkat kepuasan atau seperti apa dari? Kalau kita lihat tingkat kepuasan dari penonton itu sebetulnya cukup tinggi. Rata-rata di atas 80%. Artinya 80% dari orang yang disurvei menyatakan puas. Ya, menyatakan puas atau sangat puas. Jadi ada dua, yang puas saja dan yang sangat puas. Tentu saja ada beberapa yang tidak puas itu ada, tapi umumnya jumlahnya cukup kecil kalau kita lihat ya. Mungkin mereka yang menyatakan tidak puas, mungkin ya nih dalam ini karena kita belum teliti mereka lebih jauh siapa sih orang yang tidak puas ini. Mungkin mereka yang memang datang ke situ lalu iseng lihat gitu ya, lalu tiba-tiba pingin gitu ya, lalu mereka mengisi survei yang kami sebarkan. Jadi tingkat kepuasan kalau kita menggunakan orang yang menonton, mereka cukup puas dengan ini. Besar kemungkinan karena seniman yang tampil juga pasti
menampilkan yang terbaik pada saat menonton, pada saat tampil. Nah, sehingga orang yang menonton dari kedua pihak ini juga mengalami merasa yang senimannya tampil maksimal, penontonnya juga merasa senang dengan apa yang ditampilkan oleh para penampil. Jadi secara keseluruhan hasil dari kajian berdasarkan survei bagus PKB ini? Berdasarkan hasil survei orang yang datang ke sana, PKB ini cukup memberi kepuasan bagi mereka. Tetapi saya coba sebenarnya mencoba menyeimbangkan dengan cara mempost di sosial media. Sebenarnya itu adalah mencari tanggapan di luar orang yang datang ke PKB. Jadi ada banyak suara-suara di luar itu yang mengatakan PKB monoton, itu selalu ini yang selalu keluar. Muncul ya, selalu muncul ini ya, kata PKB montu gen gitu, selalu muncul. Bahasa Bali kan gitu. Itu saja gitu ya. Kalau saya ingat dari saya kecil ingat PKB ya memang itu dia, ada pawai, ada pertunjukan, ada dagang, ada ini gitu ya. Jadi ada kesan itu muncul selalu di setiap PKB, dan itu juga muncul ketika saya coba memancing opini dari masyarakat umum melalui sosial media. Nah, jadi ada yang kontra juga beberapa, ada yang monoton yang paling dominan. Nah, yang kontra umumnya melihat bahwa PKB ini menyisakan masalah, mulai dari kemacetan, mulai distribusi kesejahteraan, banjar-banjar tertentu mendapatkan keuntungan, banjar yang lain tidak. Nah, ini yang muncul suara-suara ketika kita coba menangkap suara-suara di luar hasil survei. Jadi sekali lagi yang survei kan yang datang ke situ. Nah, yang di sosial media kan mungkin yang orang melihat secara umum, yang di luar yang kami survei. Jadi PR sebetulnya adalah mengevaluasi juga terhadap lingkungan di sekitarnya, mengevaluasi suara masyarakat secara umum, tidak hanya yang datang ke PKB. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan ini monoton, kemudian menimbulkan dampak yang banyak gitu ya, seperti termasuk kemacetan dan lain sebagainya, berarti sebenarnya secara umum dalam pandangan Warma Dewa Research Center ini harus diapakan PKB ini? Nah, ini yang menarik nih, dia harus diapakan PKB ini gitu ya. Kalau kita lihat dari hasil survei, ada satu lagi sebetulnya yang belum sempat saya sampaikan adalah hasil FGD kita tahun lalu. Oh iya. Pada waktu karena setelah kita tanya pengunjung, hampir semuanya positif, lalu kami coba melaksanakan focus group discussion, jadi diskusi kelompok terfokus dengan mengundang beberapa pihak yang kami kira paham soal apa itu PKB. Nah, dari situ muncul beberapa isu lain gitu ya. Meskipun hampir sama, jadi secara umum mereka orang yang kami undang itu mempunyai tanggapan yang cukup positif terhadap PKB, tapi ada beberapa kritik juga. Yang pertama misalnya kesulitan seke-seke untuk menarik minat orang baru untuk bergabung di sekenya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang yang tampil itu sebenarnya orang yang itu-itu saja gitu ya. Nah, ini yang mungkin misi Pesta Kesenian Bali untuk misi regenerasi, misi pelestariannya mungkin berhasil, lestari karena setiap tahun kita dapat panggung gitu ya, menurutnya seniman. Tetapi kalau kita membahas regenerasi ini, nah ini mungkin menjadi PR. Ini tentu tidak bisa dikaitkan satu-satunya hanya dengan PKB. Mungkin dengan sistem regenerasi seniman secara umum di banjar-banjar, di seke-seke, di sekolah mungkin. Yang puncaknya ada di PKB. Jadi kalau di PKB kita melihat ada masalah regenerasi, maka besar kemungkinan di masyarakat memang terjadi regenerasi. Artinya kalau kita melihat apa yang ditampilkan oleh PKB, para seniman-seniman yang di sana sebenarnya kalau mau kita letain gitu lah bahasanya, lebih teliti lagi ternyata orangnya itu saja gitu ya. Tapi nama sekenya beda gitu. Ya, ada kemungkinan nama sekenya misalnya sekarang seke A, lalu yang tampil seke B, tetapi orangnya mungkin dari seke A-nya kan bergabung dia dengan seke B atau diajakin oleh seke B ini karena si seke B ini kesulitan mencari orang gitu ya. Nah, orang yang tahun lalu tampil diajak lagi. Nah, meskipun dia di seke lain diajak lagi. Nah, ini yang itu bagian dari sepertinya ada persoalan pada regenerasi. Regenerasi. Ya. Jadi kalau misalnya pelestarian oke gitu ya, karena setiap tahun kita bisa menyaksikan kesenian. Tapi kalau kita ngomong regenerasi, nah dari situ sebenarnya kita bisa kalau misalnya ada lembaga yang misalnya concern soal regenerasi bisa dilihat dari PKB ini. PKB ini bisa jadi alat untuk memantau seperti apa yang regenerasi kesenian yang ada di Bali mungkin. Nah, itu yang kemudian kalau persoalan ada regenerasi ini menjadi persoalan yang penting juga sebenarnya. Pelestarian oke lah, tapi regenerasi kan menjadi harapan besar juga bagi kita ya kalau tidak ada regenerasi. Betul. Nah, berarti
pertanyaan saya yang tadi, harus diapakan PKB ini supaya fungsi regenerasinya juga bisa berjalan kan itu ini. Ya, betul. Nah, jadi sebetulnya PKB ini bisa kita posisikan sebagai alat untuk melihat seperti apa sebetulnya kesenian di Bali secara perkembangan kesenian di Bali secara umum. Apakah dia stagnan? Bisa kita lihat dari PKB. Seperti tadi, apakah terjadi kegagalan regenerasi? Bisa kita lihat dari PKB. Apakah terjadi misalnya ada kesenian-kesenian baru yang muncul? Bisa kita saksikan dari PKB. Jadi PKB ini bisa jadi posisinya bisa dalam kasus pelestarian dan regenerasi bisa kita jadikan sebagai tolak ukur gitu ya, alat untuk melihat secara keseluruhan persoalan kesenian. Masalahnya adalah saat PKB ini menjadi rutinitas yang tahunan yang terencana sudah seperti apa adanya, diulang-ulang, tapi tidak dilakukan evaluasi. Nah, itu sebetulnya kenapa kami masuk ke PKB itu karena keinginan untuk melakukan melihat hal-hal yang seperti itu supaya dia tidak menjadi rutinitas yang ya memang seharusnya kita lakukan dan ya monto-monto gen itu supaya tidak terjadi gitu ya. Sebetulnya kita mau melihat apa sih ide dasar pesta kesenian Bali ini? Apakah ide dasar itu sudah tercapai atau belum? Nah, itu yang seharusnya mungkin menjadi bahan evaluasi pokok. Bahan evaluasi pokok yang dilakukan secara bersama-sama. Secara bersama-sama, gitu ya? betul. Jadi kalau sekarang misalnya hasil evaluasi kami kan hanya dipakai oleh orang-orang tertentu. Misalnya kalau misalnya dipakai secara menyeluruh, mungkin akan bisa lebih baik lagi, akan lebih bermanfaat. Apakah mungkin ada saran ini perlu evaluasi yang katakanlah evaluasi besar-besaran gitu ya, PKB perlu nggak dilakukan secara menyeluruh total gitu ya, untuk supaya ini artinya juga perlu orang-orang di luar sistem itu gitu. Ya, benar. Supaya tidak orang-orang itu saja gitu. Ya, benar. Evaluasi. Ya, evaluasi memang itu harus orang-orang di luar. Kesempatan itu sebetulnya datang pada saat COVID dan setelah COVID. Itu peluang untuk melakukan evaluasi. Karena apa? Karena hampir semua orang mengevaluasi dirinya pada waktu itu. Di arsitektur semua orang mengevaluasi, benar nggak nih bangunan harus kayak begini. Di kota juga begitu, benar nggak kota kita harus seperti ini. Nah, di bidang pengembangan kesenian, benar nggak pengembangan keseniannya harus berjalan seperti peluangnya sebetulnya ada di situ. Mungkin kalau sekarang kita sedikit kehilangan momen untuk melakukan evaluasi karena kehidupan sudah berjalan normal lagi. Sudah kembali ke rutinitas ya. Sudah balik ke rutinitas. Jadi PKB balik lagi ke rutinitas gitu. Nah, kalau misalnya kita mau evaluasi itu di situ sebetulnya potensinya gitu ya, potensinya, dan kita kehilangan itu momen itu, sedikit kehilangan momen. Tapi kalau memang mau dilakukan evaluasi besar-besaran, ya kita memang mungkin setelah PKB ini kami melakukan survei, lalu kita mungkin bersama-sama melihat, semua orang melihat ini yang terjadi di PKB. Secara bersama-sama kita potret PKB itu seperti apa, lalu mungkin bisa seperti itu. Tapi sekali lagi kultur monotonitas ini yang mungkin yang susah dipecahkan. Gitu. Ya misalnya kalau misalnya ada semacam revolusi ya PKB ya jangan dibuka dengan pameran Hawaii gitu ya, ada sistem lain yang harus dicari kan gitu ya untuk evaluasi. Tapi ya karena ini bagian dari kata mengatakan ini proyeknya pemerintah gitu ya. Susah juga untuk kita. Tapi saran untuk bagaimana ke depan mungkin dari Warma Dewa Research Center ada yang boleh disampaikan kepada pemerintah, stakeholder terkait PKB ini, kepada masyarakat, pada seniman juga gitu. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, mungkin ada 3 atau 4 kelompok ya. Yang pertama tentu kepada kelompok pemerintah. Mungkin perlu pemerintah melihat lagi kenapa sih PKB ini bisa menjadi rutinitas? Kenapa sih banyak orang yang mengatakan monoton gitu ya? Meskipun ada argumen bahwa tradisi itu ya memang monoton gitu. Mungkin buat saya tradisi itu tidak harus monoton gitu ya. Selalu ada perkembangan. Dulu kita tinggal di gua, masa sekarang kita tinggal di gua lagi gitu kan. Buktinya kita sekarang sudah menerima tinggal di resort gitu misalnya. Meskipun masih ada benang merah tentu saja yang menghubungkan antara waktu kita tinggal di gua dengan masa sekarang. Jadi kita coba lihat apa yang membuat monoton. Apakah sistem penganggaran yang membuat monoton, sistem pemilihan atau seleksi kelompok senimannya yang membuat dia monoton, pilihan dari jenis keseniannya, ini perlu kita pemerintah perlu melihat ini dan harus menggunakan kacamata, bukan kacamata rutinitas, bukan kacamata tapi susah nih karena
rencana kerja dan anggaran itu selalu monoton. Ini yang mengunci. Perlu ada keberanian untuk melakukan sedikit perubahan dari sisi penganggaran. Kemudian dari sisi seniman, dari sisi seniman, rasanya seniman yang paling mudah kita ajak untuk melakukan perubahan. Saya meyakini bahwa seniman Bali itu adalah orang-orang yang kreatif. Kalau kita tantang mereka untuk melakukan hal baru, mereka pasti mau. Nah, cuman sekali lagi seringkali terbentur dengan aturan, buat SPJ, aturan dan seterusnya, itu yang sebetulnya banyak mengunci gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi penonton, mungkin yang menonton itu kelompoknya juga kelompok yang sama gitu ya. Tahun lalu mau balik, sekarang lagi nonton lagi gitu ya. Yang tidak pernah nonton pasti nggak pernah nonton. Nah ini susah nih, menarik ini kan menjadi PR. Menarik orang yang tidak pernah nonton PKB supaya mereka mau menonton PKB. Besar kemungkinan kita perlu strategi sosialisasi baru untuk menarik penonton yang lebih banyak. Nah, sisi ini yang belum tergarap. Sisi strategi apa yang harus kita lakukan untuk menarik lebih banyak penonton yang belum pernah nonton PKB supaya mereka mau nonton PKB. Kemudian evaluasi berikutnya adalah dari sisi kemampuan PKB untuk mengangkat perekonomian lokal. Nah, ini yang juga menjadi persoalan. Karena yang datang ke PKB sebagian besar masih warga domestik, masih orang Bali. Jadi keinginan untuk mengenalkan produk UMKM Bali keluar ini belum tercapai. Nah, ini mungkin seperti apa strateginya, kami juga belum melihat strateginya seperti apa. Tetapi bisa dari strategi untuk mendatangkan penonton yang orang luar. Jadi mereka yang akan membawa. Kalau sekarang yang nonton saya lihat kebanyakan masih orang Bali. Dan yang mengisi responden pasti sekitar 8 kabupaten dan kota Denpasar yang mengisi responden. Ya, masih orang lokal ya? Masih orang lokal. Jadi untuk mengembangkan supaya produk lokal dikenal di luar, mungkin PKB perlu berpikir lagi di soal itu. Oke, terima kasih Pak Mangdi atas evaluasinya terhadap Pesta Kesenian Bali. Tentu apapun itu, memang peran dari PKB tidak bisa kita tepis ya, cukup besar ya. Tapi bagaimana kita mengevaluasi supaya kesan monotonnya, ada catatan penting tentang regenerasi, mungkin ini yang juga harus menjadi concern kita bersama ke depan supaya ini betul-betul tidak hanya pelestarian, tapi regenerasi seniman yang berkualitas itu juga terjadi melalui PKB dan dampak ekonominya juga bisa lebih baik lagi. Demikian Bali Post Talk kali ini tentang PKB. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.